Iya, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mengenai hantu yang cukup populer di kalangan orang tua pada masa lalu. Menurut kisah, banyak orang tua yang menjadi korban dari kebrutalan hantu ini. Langsung saja, hantu ini dikenal dengan sebutan kelong. Namun hantu ini berbeda dengan kelong wewe, namun masyarakat biasa menyebut kelong. Untuk wujudnya sendiri yaitu bisa berubah-ubah. Seringkali hantu ini yaitu menculik mangsanya dengan menyerupai manusia yang dikenal oleh korbannya. Ada beberapa kisah yang kali ini akan saya ceritakan. Yang pertama tentang seorang bapak-bapak. Sebelum menceritakan kisahnya, sedikit info. Pada zaman dahulu, ketika televisi masih jarang dimiliki oleh masyarakat, warga biasanya menonton televisi di rumah-rumah orang kaya seperti Pak Kades dan lain sebagainya. Diceritakan ada bapak-bapak berumur kisaran 50-60 tahun. Seperti biasa ketika malam hari mereka ikut menonton televisi di rumah Pak Kades. Kita sebut saja nama bapak ini yaitu Pak Udin. Saat selesai menonton TV di rumah Pak Kades, Pak Udin beranjak pulang dari rumah Pak Kades. Jalanan cukup sepi karena memang zaman dahulu lampu penerangan masih jarang, dan juga untuk malam hari biasanya warga lebih memilih untuk berdiam di dalam rumah. Waktu itu sedang berjalan perlahan untuk pulang menuju rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari rumah Pak Kades itu sendiri. Tiba-tiba saat ia berjalan sendirian, ada yang memanggilnya. Pak Udin pun langsung menoleh ke belakang, dan ternyata yang memanggilnya adalah anak dari salah satu sahabat Pak Udin itu sendiri. Lalu sebagai seorang tua, ketika malam-malam melihat anak kecil sendirian, lalu ia pun menghampirinya dan mencoba mengajaknya pulang, bermaksud untuk menemani anak tersebut. Barangkali anak tersebut ketakutan atau yang lain. Akhirnya si bapak pun mengikuti langkah demi langkah dari anak tersebut, anak dari salah seorang temannya itu sendiri. Tak tersadar, langkah demi langkah ia ikuti, ternyata Pak Udin telah dibawa ke sebuah tempat yang cukup menyeramkan, yaitu pemakaman. Dikira yang ia ikuti tadi adalah seorang anak kecil yang ia maksud dia ingin menemaninya, justru ia dibawa oleh sesosok hantu yang menyerupai anak kecil. Itu salah satu penyerupaan dari hantu yang kita sebut di awal tadi, yaitu kelong. Jadi si hantu menyerupai manusia yang kita kenal. Lalu ada kisah lain mengenai kelong. Hantu ini tidak saja menakuti mangsanya pada malam hari, namun ada juga salah satu kisah dari seorang ibu yang memiliki usia tak kurang sama 40-50 tahun. Kita sebut saja namanya Bu Dewi. Waktu itu pagi hari sekitar jam 9 pagi. Bu Dewi bermaksud untuk mendatangi acara pengajian yang berada di seberang desa yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Saat itu Bu Dewi sedang menunggu angkutan
yang akan mengantarnya ke tempat pengajian tersebut. Beberapa menit, namun tak kunjung ada kendaraan yang lewat, sehingga Bu Dewi pun menoleh ke sana kemari. Barangkali ada temannya yang bisa ia ajak untuk jalan kaki ke tempat pengajian tersebut. Beberapa saat pun kemudian ia melihat ada seorang nenek-nenek yang di situ nenek-nenek tersebut membawa sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, si nenek tersebut memanggil-manggil Bu Dewi, memberitahu bahwa jalan menuju tempat pengajian yang akan Bu Dewi tuju lewatnya sini, seperti itu. Lalu dengan spontan Bu Dewi pun langsung menuruti apa kata ibu tua tadi. Ibu tua tadi pun berjalan dan Bu Dewi berjalan di belakangnya. Menurut keterangan Bu Dewi, ibu tua tadi berjalan cukup cepat sehingga Bu Dewi pun harus bisa mengimbanginya. Tak tersadar ternyata Bu Dewi sudah mengikuti nenek misterius. Nenek itu pun menghilang sesaat ketika Bu Dewi sudah berada di tengah-tengah hutan. Untungnya tempat itu Ibu Dewi kenal, Ibu Dewi tahu tempat tersebut, dan akhirnya Ibu Dewi pun tersadar dan langsung berlari menuju tempat keramaian. Dan kisah ini pun diceritakan ke teman-temannya saat ia sampai di pengajian tempat yang ia tuju. Alhamdulillahnya hutan tadi tidak jauh dari desa tempat pengajian tersebut berlangsung. Seperti itu. Ya, mungkin masih banyak kisah-kisah mengenai hantu kelong, hantu yang sering menculik korban-korbannya, menyamar menjadi orang-orang yang dikenal. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk kisah kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.